Pasti udah pada tahu kan, Febri Adriansyah @Japinsus udah ditangkap dan dilimpahkan ke rutan Udah KPK. ditangkap, Tapi lucunya, guys. doi jalan petantang petenteng, nggak ada Oh. rompi, nggak ada borgol, dan nggak ada konferensi pers. Malah sempet-sempetnya dia senyum-senyum ke wartawan nih, hebat. Emang Istimewa di negeri mungkin, Bu. kita ini koruptor sangat dimuliakan. Beda loh sama tahanan KPK yang lain kayak Pak Tom Lembong, kayak Nadiem Makarim. Itu baru ditangkap aja langsung pakai rompi, pakai borgol. Yang ini jalannya sendiri masih senyum-senyum lagi. Tapi nggak salah sih ya. Mau denger nggak kata Pak Mahfud apa? Dia ini orang hebat, orang besar lah. Kalau dia mukul balik itu bisa kemana-mana. Oh, bisa ke atas, ke samping, ke bawah. Dia punya banyak kartu as. Kartu as. Jadi kita tunggu aja kejutan berikutnya apa lagi. Takutnya ini dilimpahkan juga karena demo kemarin. Coba kalau nggak ada demo, mungkin belum dilimpahkan juga. Akhirnya si bangsat ya, mantan Jambotsus ya, ditangkap tanpa borgol dan rompi pink ya. Alasannya karena sudah terlalu malam dan lupa, kampret ya. Terus pakai bilang kalau dia itu dikriminalisasi dan juga alat bukti belum cukup untuk menahan. Ngomong seenak biji nih, kayak dia itu masih berkuasa, pengen tak ulek-ulek bijinya ya. Iya. Alat bukti belum cukup karena apa? Karena biji onta kau belum diperiksa. Ya. Hukum-hukum bangsat. Masih pada rapi begitu ya. Kagak ada binjut-binjutnya acan. Coba kenapa napi? Coba aja rakyat jelata. Maling kelas cecoro udah pasti kagak bakal berbentuk tuh. Iya. Karena digebukin masa. Iya. Belum masuk jeruji aja digebukin masa dulu. Masih bisa napas, kagak masuk liang lahat karena dibakar masa aja udah alhamdulillah wa syukurillah. Coba aja para koruptor diperlakukan sama, digebukin masa aja dulu. Kagak usah dibakar masa, digebukin masa aja. Ya tapi kan itu cuma mimpi. Kalau koruptor digebukin masa mah Akhirnya Febri Adriansyah ditahan di rutan KPK, namun tidak memakai rompi dan tidak diborgol. Dan yang lebih gilanya lagi guys, kuasa hukum Febri Adriansyah yang terbaru itu adalah mantan juru bicara KPK. Jadi gila banget guys, Febri Adriansyah ini baru saja ya ditahan di rutan KPK itu katanya selama 20 hari. Dan Febri Adriansyah ini mengaku dikriminalisasi saat ditanyai wartawan ya. Jadi dia ini mengaku sudah berdiskusi ke kejaksaan dan mengaku barang buktinya itu sebenarnya belum cukup untuk melakukan penahanan terhadap Febri. Jadi barang buktinya itu semacam harusnya tuh diselidiki dulu lebih dalam baru dilakukan penahanan. Alasan tersebut dia ini mengaku sudah dikriminalisasi. Ya sebenarnya cukup miris ya guys. Pertama yaitu kan alat bukti sudah terang benderang ya. Itu 74 kilo emas di berangkas dan berbagai uang tunai bentuk mata uang asing sudah mencapai ratusan miliar. Namun barang bukti tersebut katanya masih belum cukup. Padahal kan sebelumnya juga banyak sekali kejadian-kejadian penggeledahan yang ditemukan barang-barang bukti seperti itu ya. Tapi di sini yang gue juga mau soroti guys adalah perlakuan terhadap tahanan ya. Kalian bayangkan saja tahanan-tahanan lain itu begitu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan itu memakai borgol dan rompi ya. Tapi kalau kalian lihat Febri ya ditahan dengan menggunakan batik panjang, tidak diborgol pula, dan ini menunjukkan adanya semacam perlakuan khusus ya. Dan ini sangat-sangat tidak baik ya sebenarnya bagi penegakan hukum kalau seandainya tebang pilih ya bagaimana perlakuan terhadap tahanan. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi guys adalah alasannya, yaitu katanya alasannya karena sudah buru-buru dan sudah kemalaman hingga ya udah nggak usah diborgol dan nggak usah pakai rompi gitu. Ya gue lihat ini bener-bener gimana ya, kalau ini dipertontonkan di publik ya keanehan-keanehan semacam ini itu malah menimbulkan kemarahan yang lebih besar. Karena kalau hal seperti ini berlanjut ya maka ketidakpercayaan publik pada penegakan hukum ini benar-benar akan runtuh. Ya kita lihat aja bagaimana perkembangannya guys. Mudah-mudahan saja ini tidak ada kecacatannya dan ini diusut dengan sangat-sangat profesional. Karena ini penegakan hukum di Indonesia dipertaruhkan ya di kasus ini guys. Ini benar-benar titik yang sangat-sangat krusial. Tentunya ini sesuatu hal yang mengecewakan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Seperti kita tahu, tentu kita ingat dengan Dadan Hindayana
mantan Kepala BGN yang ditunjuk oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional ketika menyelenggarakan program MBG ternyata melakukan koruptor yang luar biasa. Tentunya sebagai orang kepercayaan RI 1 Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, artinya dihianati oleh orang-orang yang Bapak Prabowo Subianto beri kepercayaan. Dan lagi-lagi kita melihat kasus tersangka terduga melakukan tindakan yang merugikan negara, yaitu Jampitsus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Koruptor ternyata juga melakukan tindakan koruptor yang merugikan negara, diduga melakukan TPPU, tindakan pidana pencucian uang pada 3 perkara. 1 pada PT Asabri, 2 pada PT Steel, dan 3 perkara pengadaan batubara yang mengakibatkan Sumatera lockdown. Seperti yang kita tahu, Bapak Febri Ardiansyah, betul memang mungkin orang yang sudah berjasa mengembalikan aset negara sekian T. Artinya kaki tangan kepercayaan orang yang diberikan kepercayaan oleh RI 1 Bapak Prabowo Subianto. Lagi-lagi Bapak Presiden dikecewakan, bisa dikatakan dihianati oleh orang-orang yang beliau percaya. Tentunya semoga hukum tanpa tebang pilih. Tentunya RI 1 tidak ada upaya untuk melindungi koruptor, sekalipun sudah memiliki jasa mengembalikan aset negara dalam tindak pidana khusus koruptor, pemberantasan koruptor. Namun apabila seseorang tersebut melakukan hal yang sama, yaitu merugikan negara, istilah kata pemberantas koruptor juga melakukan koruptor, maka hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Dan kita mau lihat apakah hukum di negara Konoha ini dalam pemberantasan koruptor tanpa tebang pilih tidak ada yang namanya orang Prabowo. Keren info. Detik-detik di mana Febri Ardiansyah mantan Jampitsus nyampe tahanan KPK. Ya, walaupun penetapannya kasusnya dilanjutkan oleh kejaksaan, tapi jaksa tidak punya rutan. Akhirnya dititipkan ke Gedung Merah Putih KPK yang ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, friend. Anda melihat bos Febri, ya, bos emas, bos dolar, tanpa rompi, tanpa borgol. Kenapa? Berbeda dengan bupati, gubernur, ya, baju oren plus borgol. Ini bos, ya, bos Febri dari institusi penegak hukum, Jaksa Muda Penindakan Khusus, Japinsus, Japiancus, dengan barang bukti yang sudah sangat luar biasa, tapi masa mengelak katanya dikriminalisasi. Barang bukti belum sah matane. Begitu didesak oleh netizen, masyarakat, setelah barang bukti ditemukan tak kunjung ditahan, akhirnya dilakukan penahanan dan ditahan di rutan KPK Kuningan, ya, tempatnya Amor Sopo Brand, Amor bupati-bupati enggak, khusus soleh bos, ya, sudah di tahanan KPK, tapi tempatnya istimewa, wong bos. Jadi Febri Ardiansyah ini udah ditangkap oleh Kejagung, tapi ditahan di gedung KPK
Cuman yang jadi masalah, netizen itu menganggap kok enak banget, nggak pakai rompi, nggak diborgol, seolah-olah diistimewakan gitu. Dan menurut keterangannya itu terlalu malam, jadi nggak sempat ngasih rompi, nggak sempat borgol gitu. Nah, kita tunggu aja kelanjutannya untuk Febri Ardiansyah ini.